God bless. Walau banyak yang baru pertama kali mendengar, apalagi pertama kali menyanyi, tapi puji Tuhan masih bisa berjalan baik, kiranya nanti makin bisa. Kita akan sama-sama membuka Alkitab, kita akan membaca dari Perjanjian Lama, satu Raja-Raja, kita akan membaca pasal yang ke-17. Alkitab di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17 kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mari kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bertanggapan. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur telah Engkau undang datang ke dalam ibadah yang kudus. Umat yang Engkau tebus, yang Engkau kasihi dengan kasih yang kekal, yang Engkau pimpin, dan Engkau begitu bergirang untuk memberkati kami. Betapa kami tidak bersyukur, betapa kami harusnya bergembira, boleh datang, boleh hadir dalam satu perkumpulan orang-orang yang penuh dengan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan. Kami telah membaca firman-Mu yang kudus, kami perlu pengajaran, kami butuh apa yang Tuhan ingin berikan pesan pada kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang boleh membantu kami, menolong kami untuk bertumbuh dan lebih selaras dengan Tuhan. Kami adalah manusia-manusia lemah yang butuh firman untuk menguatkan roh kami, untuk menegakkan hidup kami, untuk boleh berjalan tidak dihanyutkan oleh dunia, tapi boleh mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Engkau perkenan. Berkatilah Tuhan setiap kami dan seluruh ibadah ini dan setiap umat-Mu. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa. Amin. Saya akan memulai pembahasan mengenai Nabi Elia. Salah satu nabi terpenting yang sangat menginspirasi. Seorang tokoh iman, nabi yang fenomenal, yang sangat relevan bagi zaman kita, bahkan hampir di segala zaman. Dipakai Tuhan untuk menentang zaman, budaya, dan perilaku yang meninggalkan Tuhan. Saudara, Elia sangat berdekatan atau hidup dalam satu tokoh antagonis sebagai lawan adalah Ahab. Elia melayani pada zaman Ahab dan juga anaknya. Kemudian nanti akan diganti oleh Nabi Elisa. Dua tokoh yang fenomenal dengan kuasa-kuasa yang khusus spesial yang jarang ada. Kita akan melihat Ahab. Ahab adalah anak Omri.
Setelah dari keturunan Yerobeam disingkirkan, ada dua kekuatan, Omri dan satunya lagi, tetapi yang satunya menjadi lenyap. Dan Omri yang boleh berjaya dan menjadi raja di Israel. Kerajaan di bawah Salomo terpecah. Yang di utara adalah 10 suku, itu namanya nanti di Samaria. Sedangkan yang 2 suku, Yehuda dan satunya lagi, itu adalah di selatan di bawah. Ibu kotanya Yerusalem. Omri membeli sebuah gunung dari seorang bapak bernama Semer. Dan dari situlah dia memberi nama Samaria. Pasti bukan orang bodoh. IKN mau jadi ibu kota setengah mati. Membangun kota, dan setelah itu Samaria menjadi ibu kota kerajaan utara selanjutnya. Tidak pernah rubah. Itu berarti Omri itu bukan orang bodoh. Dia orang yang pintar, dalam ketegangan kompetisi dua kekuatan, dia yang muncul, yang berkuasa. Dia membeli satu tempat, satu wilayah, dan di situ gunung itu dia membangun. Ada di sana di Sion, di sini adalah Samaria. Saudara, seorang bisa membangun ibu kota bukan orang pandir, dan ketika dia mangkat, dia mewarisi apa yang baik. Yang oleh anaknya, yaitu Ahab, juga mempunyai kecerdasan. Sehingga mencapai kemajuan yang lebih besar. Di dalam ekonomi, dalam kehidupan, banyak hal yang positif. Ya. Yang positif ini yang membuat orang makin mantap dan sombong. Dan merasa semuanya baik. Ahab menikah dengan perempuan tak sembarangan. Pernikahan adalah hal serius, sangat menentukan nasib. Siapa yang kita pilih, itu menentukan bukan hanya kita untuk sementara, tapi bahkan satu generasi yang panjang. Pernikahan adalah hal serius. Dia menikah dengan putri dari negeri Sidon, dan namanya menjadi salah satu wanita yang sangat terkenal di seluruh Alkitab, Isabel, tetapi di dalam arti yang negatif. Isabel, raja negeri Sidon yang juga memiliki kekuatan. Pernikahan politik yang akan membuat perkongsian relasi baik untuk secara internasional, relasi internasional. Ya mungkin mewarisi kecerdasan Salomo, tapi bukan kecerdasan rohani. Kecerdasan manusia kadang kebalikan dari kecerdasan rohani, amin. Itu yang harus kita bedakan. Keberhasilan yang kita syukuri dan kita bahkan puji Tuhan. Kadang-kadang mungkin satu kutuk. Kita harus punya mata rohani untuk melihat. Isabel bukan wanita biasa, istri sebagai satu pajangan. Tapi orang hebat, orang dominan, orang pinter. Ada orang mempunyai pasangan atau istri lah katakan, prianya sebagai yang berkarya, tapi punya istri yang kadang itu pinter. Dan itu membawa kemajuan-kemajuan, dukungan istri yang pinter itu kadang luar biasa. Kadang ide-ide penting adalah dari si istri yang membuat dia bisa mengusahakan hal yang baik. Yang kadang istrinya sangat menonjol, ada yang kadangnya istrinya tetap main di belakang. Tapi selalu dikatakan keberhasilan seorang pria kadang itu sangat dipengaruhi oleh yang di belakang, yaitu istri. Isabel seorang yang kuat, dominan, bahkan punya pengaruh besar terhadap Ahab di sepanjang hidupnya kita lihat. Bahkan dia sangat mensupport Ahab ketika lagi sedih, nangis, menangisi kebun anggur Nabot. Tak usah nangis, gua bereskan. Dia membereskan urusan yang raja tidak bisa bereskan. Jadi ini perempuan yang lumayan ini, sangat mendukung. Dan di Sidon ada penyembahan kepada dewa yang membawa kesuburan.
kesuburan di dalam alam, penghasilan anak dan sebagainya. Dan dibawalah ke Israel. Istri yang lemah itu lenyap di dalam satu pengaruh budaya keluarga baru yang dia masuki. Istri yang kuat dari latar belakang keluarga yang kuat membawa pengaruh yang kuat. Kadang untung, kadang buntung. Ada orang yang kadang tidak mau anaknya, dia orang kaya, tidak mau kawin dengan keluarga konglomerat terkenal di Indonesia. Nanti anak putranya akan tenggelam, ya, karena akan ditelan sama keluarga calon istri atau calon mantu yang dari keluarga super jauh-jauh lebih kaya yang kalau disebutkan semua tidak ada yang tidak kenal ya di Indonesia. Nah saudara, lalu Ahab mensupport dan mendirikan kuil-kuil bagi Baal. Kuil-kuil bagi Asyera. Dan dia sendiri menyembah. Bahkan lebih daripada itu. Membantai nabi asli. Dan menekan penyembahan pada Allah Yahweh. Inilah yang terjadi. Jadi sekarang agama sejati, penyembahan pada Allah yang sejati Allah, Tuhan Allah Yahweh, itu sedang disingkirkan. Dan semua perlawanan terhadap kekafiran ini semakin dilemahkan. Banyak nabi-nabi yang telah disingkirkan. Yang ada bersembunyi atau tak terdengar lagi suaranya. Ahab adalah salah satu raja terburuk dari Israel. Seorang raja yang sangat terkenal. Ketika Ahab telah mati, maka anaknya bernama Ahazia itu menggantikan dia. Lalu Ahazia pun di dalam peperangan dia mati kena luka-luka. Dan dia tidak punya anak. Maka saudaranya anak Ahab yang lain bernama Yoram itu menggantikan. Tapi kemudian dia pun dibunuh. 3 generasi dalam satu wangsa ini. Omri, Ahab, lalu 2 putranya yaitu Ahazia dan juga Yoram. Itu lenyap. Ya. Hanya 3 generasi tapi mempunyai satu dampak yang sangat besar. Ahab menikah dengan Izebel dan mengimport penyembahan berhala dan mencemari. Luar biasa. Tapi kemudian Ahab mengekspor anaknya. Anak Izebel Ahab namanya, guru sekolah minggu masih ingat namanya siapa? Ayo guru sekolah minggu diuji sekarang. Sekarang guru mengatakan silent is gold. Ya, khawatir salah nyebut. Ya. Kasih kode A. Atalia, wah sekarang dapat kode. Call a friend. Okay? Ya, dapat kisi-kisi. Atalia. Atalia diekspor ke kerajaan selatan. Dan bagaimana kerusakan yang di Israel sekarang juga di Yerusalem. Yosafat, Raja Yehuda di selatan hidup berdamai dengan Ahab di Israel di utara. Berdamai. Berdamai. Kadang damai itu baik, tapi kadang damai itu batasannya tipis. Antara relasi berdamai yang tidak bikin masalah dengan damai yang membuat anaknya makin dekat kepada yang buruk. Setelah Yosafat mangkat, anaknya yaitu Yoram. Jadi antara nama Raja Selatan dan Utara, Samaria dan Yerusalem itu sama-sama. Sehingga Yoram yang satu sama Yoram yang lain itu hidupnya zamannya berbeda. Atau bahkan ada yang hampir dekat zamannya tapi usianya berbeda dan kerajaannya berbeda. Nah, Yoram ini anaknya Yosafat. Kalau bapaknya itu hidup berdamai, anaknya bukan berdamai, anaknya
kawinan. Ya. Jadi Yosafat sama Ahab ini jadi besanan. Besanan. Yoram mengambil anaknya Ahab dan Isabel, yaitu Atalia. Lalu kita lihat menghasilkan anak. Lalu ketika anaknya Yoram, yaitu Ahazia, anaknya Yoram, Ahazia, perang bersama-sama dengan raja di Israel, mati. Dia itu masih sangat muda. Lalu ketika dia mati muda, dia punya anak. Saya nggak tahu berapa anak, tapi ada satu anak yang masih kecil. Apa yang dilakukan oleh si Atalia? Dia membunuh cucu-cucunya. Semua keturunan kerajaan di selatan dibunuh. Termasuk cucunya. Dia mau seorang Sidon, keturunan Sidon campur dengan Samaria, Israel. Masih umat Allah tetapi yang sudah sangat sesat. Sekarang Atalia yang separuh Sidon, separuh Israel itu membunuh anak-anak. Membunuh cucunya, membunuh keturunan raja. Kalau kerajaan itu seperti di Inggris itu ada, kalau raja mangkat itu ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, urutan-urutannya. Semua kerajaan itu ada urutan-urutan. Siapa yang nanti kalau yang kedua, ketiga pas mati kecelakaan, maka yang keberapa itu akan mewarisi. Semua kerabat-kerabat itu dihancurkan. Lalu anak kecil ini namanya Yoas disimpan, diselamatkan oleh seorang imam bernama Yoyada. Dari kecil dipelihara, disembunyikan sampai waktunya tiba. Inilah raja, kaget, ada keturunan raja, kembar. Ya. Nah, dari muda dipelihara baik-baik, Yoas beribadah. Ya. Nah, waktu Yoyada mangkat, Yoas yang hidupnya benar, rubah. Termasuk membunuh sepupunya yang lebih tua waktu kecil dia dipelihara. Anaknya Imam Yoyada yang begitu baik merawat dengan resiko untuk menentang ratu, ya, lalu pelihara keturunan raja ini, yang begitu mengasihi, membesarkan dan membuat dia hidup diberkati Tuhan. Waktu Yoyada mati, anaknya Yoyada dibunuh sama Yoas. Dan dia hidup jahat. Saya ngeri ya, kalau ada satu benih-benih turunan dan pengaruh dari Sidon. Ada Isabel, lahirkan campuran Israel dan juga Sidon. Atalia masuk ke Yerusalem. Dan kerusakan itu begitu buruk. Dan juga bagaimana semua kelakuan sama seperti keluarga Ahab itu dibawa. Kira-kira kerusakan itu demikian parah. Zaman yang suram. Umat Allah yang di Israel. Di mana Nabi Elia melayani. Begitu buruk. Sampai mempengaruhi buruknya itu. Sampai kepada kerajaan Yehuda di selatan. Di Yerusalem. Tuhan membangkitkan Elia di dalam zaman yang begitu buruk. Untuk melawan kekafiran. Kebejatan. Moralitas yang begitu buruk. Secara ekonomi baik. Secara kemajuan yang lain baik. Tapi secara batin, secara kerohanian, secara moral rusaknya tidak karuan. Dan Elia dipanggil, Elisa kemudian meneruskan. Dan dipanggil untuk melakukan perlawanan, konfrontasi. Untuk melawan kesesatan yang telah mencemari seluruh umatnya. Israel telah dibawa kepada kekafiran, penyembahan kepada Baal Asyera begitu marak. Ekonomi meningkat, hal yang lain sepertinya maju, sepertinya sejahtera, cukup kuat dan aman walaupun ada musuh. Dan Elia datang sebagai pengganggu bagi statu quo. Tapi Elia harus berdiri di tengah banyak hamba-hamba Tuhan lain itu telah dibunuh dan disingkirkan.
Dia harus menentang penyimpangan, kemerosotan, kesesatan yang telah mencemari seluruh umat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Elia muncul dengan ayat ini. Kita buka konkordansi di mana pertama kali Elia diperkenalkan. Elia diperkenalkan langsung dengan satu aksi. Elia orang Tisbe, siapakah dia itu? Oh, kemudian pekerjaan dan pelayanannya menyatakan dia seorang nabi. Dan dia hadir dengan satu deklarasi. Deklarasi penghukuman ilahi. Dia mengucapkan satu firman dengan kuasa ilahi. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kukatakan, wah otoritas luar biasa. Dia berkata atas nama Tuhan. Tapi dia mengatakan, kukatakan kapan. Seorang yang diberikan oleh Tuhan suatu kuasa di dalam dirinya. Dan dia menyatakan penghakiman. Kalimatnya sederhana. Pengumuman selesai. Lalu berikutnya apa yang terjadi. Kata-kata Elia yang begitu simpel, tidak ada argumentasi, tidak ada perdebatan, tidak ada hal-hal yang lain untuk didiskusikan, just simple declaration. Saya pernah melihat satu cuplikan dari mungkin film ya. Ketika seorang artis cantik, yang dalam film itu nggak tahu sebagai apa, dia buka pintu kantornya, ada orang-orang sedang rapat. Dialah pimpinan tertinggi. Oh, kalian di sini? Ya, karena kami tidak tahu kamu tidak di tempat dan kadang berapa hari mungkin tidak ada, kami pakai tanpa izin. Dia langsung panggil kembali ke kantor, gak ada debat, panggil humasnya, langsung pecat. Langsung rutin pecat. Tidak ada marah, gak ada argumentasi, gak ada engkel-engkelan. Kadang orang tertentu tuh wibawanya itu walaupun pelan tapi mengerikan. Ngomongnya tuh halus, begitu lembut, tapi begitu lebih keras daripada banyak bertengkar dan cambak-cambaan. Itu kadang gak ada kuasa apapun. Elia berkata, sesungguhnya tak akan hujan. Demi Tuhan, Allah Israel yang kulayani. Sampai kukatakan, wah kata-kata yang sangat luar biasa yang kemudian kita lihat. Beberapa waktu kemudian ternyata kok gak hujannya lama. Sehingga menimbulkan sesuatu kekeringan dan satu kesulitan. Penghukuman ilahi adalah sesuatu yang penting dalam pelayanan Nabi Elia. Di tengah kondisi di mana eksistensi Tuhan semakin tidak diakui. Kuasa Tuhan dilecehkan dan dihina-hina, diolok-olok. Alangkah menyedihkan. Orang yang beriman pada Tuhan sulit. Yang paling lebih menyedihkanlah jikalau umat Allah menjadi bagian yang memperolok-olok Tuhan. Karena hidup seakan-akan Tuhan memang tidak ada. Tuhanlah yang diolok-olok. Lihatlah kelakuanku, lihatlah perbuatanku, lihatlah sikapku. Kalau memang tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Musuh, penyembah berhala menertawakan Tuhan. Para sekularis, para ateis, agnostis menertawakan Tuhan, melecehkan gereja. Dan umat Allah pun mungkin di gereja atau di luar gereja juga menjadi bagian daripada memperolok Tuhan dengan mengatakan, my life show that there is no God. No power of God. Memang tidak ada Tuhan. Inilah suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Dalam konteks inilah Elia hadir dengan kuasa penghakiman. Penghakiman ilahi yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Allah berkuasa. Dia menentukan. Bukan Baal. Bukan Asyera. Dewa-dewi kesuburan yang memberi hidup. Memberikan hidup. Menghasilkan keturunan, menghasilkan benih, menghasilkan semua
berkat. No, mereka tak berdaya apa-apa. Tapi sesungguhnya hanya Tuhan yang hidup. Nabi Tuhan hadir untuk menyatakan Tuhan tak bisa dilecehkan, dia hidup. He is there and he is not silent. Ya, judul dari buku Francis Schaeffer. He is there and he is not silent. He speak, he work, listen, see. Sedangkan orang yang tidak beriman, yang di luar Tuhan, ya memang mereka hidup dengan mengatakan bahwa mendeklarasikan Tuhan tidak ada. Yang lebih celaka adalah jikalau orang yang disebut umat Allah juga mengatakan tidak ada Allah. Mereka boleh memuji Tuhan tetapi di dalam kelakuan menyatakan, no God. Agamaku cuma adalah satu budaya, aku sosial. But there is no God in my heart, there is no power of God. Dan saya mesti menerima apa yang orang umum mengatakan, no God. Allah perlu dilecehkan, ditertawakan. Dan kita ikut-ikutan bagian daripada ateisme untuk menertawakan Tuhan. Di zaman ketika Tuhan seakan-akan mengalami gerhana, eklips, diakui sebagai tidak hadir, tidak relevan, bisa disingkirkan secara paradoks. Ada hamba Tuhan hadir menyatakan kuasa ilahi, ada kuasa Tuhan yang menyertai dan mengatakan Tuhan tidak pernah disingkirkan. Dunia ditopang oleh Tuhan. Dia ada, dia bekerja, dia memerintah. Sesungguhnya kuasa kekafiran itu dihancurkan, dipermainkan dan dibuat malu. Bukan Tuhan yang harus dibuat malu. Tetapi kekafiranlah itu harus dibuat malu. Charles Taylor ada bukunya yang baru didatangkan, diimpor di toko buku. Dia bicara mengenai sekularisasi dan melihat kondisi hidup zaman. Kita harus tahu zaman kita. Karena kalau tiap hari, kalau kita mau hidup sehat, tetapi yang kita minum adalah air yang banyak limbahnya. Mau sesehat apapun vitamin yang kita terima, itu membuat kita susah. Ya. Kalau yang kita hirup, makan, minum, yang kita pakai untuk basuh adalah banyak pencemaran. Ya. Maka kita akan mengalami banyak penyakit. Charles Taylor dalam menelusuri hubungan kepercayaan kepada Tuhan dengan kondisi intelektual, melihat zaman di dalam 3 tahap. Kepercayaan pada Tuhan pada zaman sebelum pencerahan adalah mustahil untuk tidak percaya Tuhan. Semua orang punya asumsi Allah itu ada. Yang bicara mengenai tidak ada Allah itu malu. Itu adalah minoritas suara yang sulit. Ya. Karena di mana-mana asumsinya lah percaya adanya Tuhan. Tetapi setelah abad pencerahan, possibility itu menjadi mau dibilang berimbang. Ya. Tapi ya mungkin percaya Tuhan itu sesuatu yang juga tidak bisa dilecehkan. Mulai bersuara. Yang percaya Tuhan juga bersuara. Jadi menjadi 2 kemungkinan. Tapi pada zaman modern ini, percaya pada Tuhan sebagai yang ditertawakan. Kita bicara tentang Allah di depan orang banyak, kita ditertawakan. Itu bukan sesuatu yang lazim. Kita bicara hal-hal duniawi itu yang lazim. Kita tertawa bebas dan merasa tidak gelisah. Karena inilah yang umum, yang diterima, yang wajar. Bicara mengenai Tuhan, langsung pendeta lo. Ya, ini bukan tempatnya. Itu kebalikan dengan zaman dulu. Bicara mengenai tidak percaya Tuhan, ketakutan. Kamu bisa dihukum mati, bisa dibuang. Di zaman dulu, adalah tidak mungkin bicara mengenai tidak percaya Tuhan. Di zaman pencerahan terjadilah satu kemungkinan yang terbuka bagi semua. Di zaman sekarang, mempercayai Tuhanlah hal yang harus berjuang setengah mati. Menjadi ateis, menjadi kafir, menjadi sekular, adalah apa yang wajar. Dan kadang bahkan dianggap tidak sopan bicara mengenai Tuhan. Karena ini sesuatu yang sudah disingkirkan. Sesuatu yang sudah tidak benar. Saudara, dalam satu milieu, dalam satu kondisi, dalam suatu suasana, dalam spirit of age seperti ini.
Mungkin kondisi kita, apa bedanya dengan Ahab? Coraknya berbeda. Tapi secara spiritnya mungkin tak berbeda. Tetapi bagi orang Kristen, bagi seorang Kristen, bagi seorang Calvinis, seorang Reform, seorang yang dibangun dengan baik-baik di dalam iman Kristen, bagi seorang Didier, sangat tidak masuk akal jika Allah tidak lihat sebagai yang bertata. You're not Reform, you're not a Christian, you're not a born again Christian. Bagi orang dunia, Allah itu sesuatu yang abstrak. Allah yang mungkin ide, Allah bukan sesuatu yang real. Karena yang masuk akal lah apa yang agnostis, ateis. Zaman telah membuat inilah arus utama. Walaupun agama di zaman sekarang marak. Agama sangat berpengaruh di zaman sekarang. Tetapi di dalamnya, dalam sesungguhnya jiwa manusia. Ateisme lah yang menguasai. Karena tidak pernah ada kehadiran Tuhan yang memberi pengaruh yang baik. Kalaupun ada, dan sangat mengerikan ya, satu problem di zaman kita lah agama yang begitu kuat dan sangat radikal dan akan menyebabkan dunia akan terbakar. Kalimat ini saya nggak mau teruskan. Dunia akan terbakar di zaman sekarang karena pengaruh adanya agama radikal yang ingin mendominasi seluruh dunia. Yang akan menyebabkan konflik di mana-mana, di mana saja. Tapi sesungguhnya agama sejati, penyembahan Allah sejati, itu sedang disingkirkan. Inilah zaman sekular, zaman agnostis, zaman di mana hadirnya Tuhan yang bertata, aktif bekerja, diakui, dirasakan, memberi pengaruh nyata dan hadir yang positif. Itu sudah eclipse, sudah tertutup, sudah gerhana, sudah disingkirkan. Saat demo sekarang dengan demo 98, apakah sama atau beda? Saat ketika dalam situasi-situasi sulit, kita lihat fenomena yang penuh dengan ketidakpastian, informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang beredar, yang dikirim-kirim, yang diposting-posting, yang sering lebih banyak menimbulkan fear, ketakutan yang kadang tidak berdasar. Dan itu mempengaruhi kita atau kita melihat dengan tenang. Apa sesungguhnya yang terjadi? Realita apa? Kita dibohong, ditipu oleh zaman teknologi informasi yang banyak lies. Banyak bohong, banyak dusta, banyak intrik, banyak orang yang memainkan semua informasi. Termasuk masalah Palestina. Dan kita Indonesia termasuk korban satu yang terberat. Dan semua masalah termasuk demo-demo itu. Dan saya sangat tak mau sembarangan posting. Semua yang diposting selalu negatif. Yang positif mana pernah disampaikan. Tidak tentu kebenaran, tapi kita sudah terpengaruh. Angka 13, angka 4. Ke pantai laut selatan, pakai baju hijau, pakai baju merah, pakai baju pelangi. Kita langsung kena pengaruh. Benar atau tidak? Semua apa yang negatif langsung mempengaruhi kita. Kita lupa melihat Allah yang bertata. Maka di dalam kebaktian khotbah kemarin, minggu lalu, saya akan menyatakan, saya ingat 27 tahun yang lalu, saat ketika di Semanggi tempat mahasiswa ditembak, di situ ada satu gereja. Itulah gereja kita ketika Anda mungkin belum kenal. 27 tahun yang lalu, Pendeta Dr. Stephen Tong memimpin kebaktian. Ketika itu polisi tidur kelelahan, masih ada akibat bakar-bakar dan sebagainya. Dan di situ kami beribadah. Dan bagi saya itu kenangan yang tidak pernah bisa dilupakan. Maka saya menganggap minggu lalu kita bisa beribadah adalah sesuatu hal yang sangat khusus. Maka saya minta kau pertama difoto. Kau kedua saya lupa ada yang foto. Saya mau itu dicatat. Saya tidak mau ngomong mereka yang tidak datang. Saya tidak mau menghakimi. Ada banyak kondisi. Tapi ada hal-hal di mana saya itu mempunyai kesan.
ada seorang mahasiswa yang dari tempat lain pindah tinggal di Andika. 400 meter dari tempat di mana Gerahadi itu melotop, meletus-letus dan juga dibakar. Dada hati saya juga ada gentar, tapi tenang. Saya lihat ada jemaat yang datang biasanya dengan satu keluarga. Tapi dia hari itu datang naik motor. Artinya dia ada gentar. Orang tuanya tidak dibawa, anaknya tidak dibawa, tapi dia datang. Saya melihat di tengah takutnya dia mau datang. Saya mempunyai kesan luar biasa. Ya. Itulah hari di mana kadang orang itu bagaimana cara kita melihat. Cara kita itu bersikap. Ada orang yang mungkin berani tapi nggak tahu. Ya. Ada orang yang terbanyak tahu yang tidak perlu. Akhirnya tidak menjadi bagian daripada apa yang seharusnya. Saya sangat bersyukur 27 tahun yang lalu saya mengendarai dan melihat rongsok mobil yang terbakar di jalanan. Orang dikuasai ketakutan, ada pendeta yang melarikan diri pergi ke Singapura, pergi ke luar negeri. Dan dibenci dan disungut-sunguti oleh jemaat. Gembala melarikan diri ketika domba-dombanya ketakutan. Dan mungkin ada yang susah. Tapi ada pendeta kita berkhotbah. Hari itu kebaktian tidak libur. Dan ada jemaat yang ada di sana. Bu Eni dan saya belum, kami kenal tapi tidak saling berrelasi waktu itu. Tapi mulai cerita, dia pernah saya pernah ngajar dia di distrik. Kami hadir. Dan itu mempunyai satu kesan luar biasa. Momen-momen kita masih bisa beribadah. Dan biar kita boleh belajar tentang semua itu. Seorang Calvinis, kata daripada seorang teolog reform B.B. Warfield. Ya. Dia mengatakan seorang Calvinis adalah orang yang melihat Allah. Melihat Allah dalam kemuliaannya. Yang melihat Allah di dalam segala hal. We see God in everything. Kristus di mataku, Kristus di dalam apapun. Seorang yang percaya Allah demikian. Seorang yang beragama religius, mungkin aktif dalam kegiatan agama tapi hatinya nggak ada Tuhan yang bertata. Dia hanya melihat problem, dia hanya melihat masalah. Dia ada hidup ketakutan, dia dipengaruhi apa yang buruk. Tapi seorang yang melihat Allah seperti Elia. Dia melihat keruntuhan, dia melihat bahaya. Tapi di atas semuanya itu dia melihat Tuhan. Amin saudara. Elisa melihat akan tentara. Bujangnya lihat tentara. Elisa melihat malaikat di atas tentara Aram. Itulah orang reform. Itulah orang Kristen. Itulah zaman ketika menjadi sekular, menjadi tidak ada lagi Tuhan. Tuhan di eklips. Di dalam zaman kita agama marak. Bukan di negara komunis. Tetapi secara jiwa semua telah ditelan oleh sekularisme. Ateisme, karena hati luarnya masih ada gedung. Luarnya masih ada ibadah, dalamnya Tuhannya sudah terbuang. Tidak berkuasa, tidak eksis, tidak berpengaruh, tidak menentukan. Dan disitulah Elia hadir untuk menyatakan, God is there. He's not silent. Sesungguhnya aku katakan, tidak akan ada embun, tidak akan hujan. Sampai ku katakan. Dia hidup dengan kuasa Allah bersama dia. Pesan saya sudah saya sampaikan. Mestinya saya boleh berhenti berkhotbah. Kita mau hidup seperti apa? Kiranya kita boleh mencari wajah Tuhan. Minta kuasanya. Supaya melalui hidup kita boleh menyatakan iman. Saudara, Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan ketiga. Kamu orang-orang Kristen, bertengkar, ribut, tidak selesai. Kamu kemudian oleh pemerintah dunia, kamu dibawa untuk dihakimi, diminta damai dan dibereskan. Kamu enggak tahu diri. Tidak tahukah kamu bahwa kamu orang-orang kudus akan menghakimi dunia.
Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam sehari-hari kamu nggak bisa bereskan, jadi apa? Kita harus tahu siapa diri kita, Allah dalam diri kita, amin. Dan karena itu biarlah mempengaruhi, menolong. Kalau Allah memang benar ada, biarlah dia mengatakan, aku mengendalikan, aku menguasai. Kita orang yang tidak beriman, kita orang manusia berdosa. Dan secara hukum alam gravitasi bumi, kita itu mendarat, kita itu melorot. Semua yang dilempar akan dengan gaya tarik gravitasi akan turun. Ditarik oleh bumi. Kita akan terus turun, kita akan mendunia, kita akan terus terseret dalam kedagingan kelemahan. Tapi ada kalanya ini tidak akan berhenti jika ada magnet yang lebih kuat. Bahkan kadang magnet yang begitu kuat-kuat pun kita tidak bisa tarik. Karena diikat oleh suatu kuasa lebih besar. Dan jikalau kuasa Allah yang begitu kuat menguasai, Elia tidak bisa ateis. Elia tidak bisa diam. Elia tidak bisa untuk menjadi tidak berbuat apa-apa. Dan dia hadir untuk menentang semua gravitasi dosa dan kekafiran. Dan dia mengatakan, Tuhan itu ada. Dia hidup. Dia berkuasa. Dewa kesuburan itu kosong. Akan ada hujan. Ada kelaparan. Ada kematian. Sampai Allah sejati bertindak. Biar kamu tahu. Allah yang benar tuh Allah yang mana. Saudara, mari kita mencari wajah Tuhan. Dan setelah kita memiliki anugerah Tuhan, jangan petentang-petenteng memakai kuasa rohani untuk kepentingan kita. Allah cemburuan tidak mau men-share kita mencuri kemuliaannya. Tapi seorang pelayan dengan kuasa Tuhanlah orang rendah hati yang melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tidak ingin ada kepentingan apapun dan menyalahgunakan hal-hal rohani untuk apa yang bagi dirinya yang tidak diperkenan Tuhan. Terakhir saya akan lanjut kepada bagaimana ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Seorang yang dipakai Tuhan dengan penuh keberanian dan meresikokan diri akan menghadapi banyak tantangan dan mereka harus siap menghadapi kesulitan. Tapi satu hal, Tuhan senantiasa memimpin dan melindungi hamba-hambanya yang setia. Yang di dalam kondisi-kondisi yang kadang demi Tuhan mereka di dalam satu kondisi yang sulit. Tuhan sangat bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Tuhan itu menyatakan dia berdaulat dan Tuhan menjaga mereka. Tuhan menyuruh Elia menyingkirkan diri dan Alkitab memakai satu kata yang kalau kita ada yang tidak mempunyai cara pikir yang benar, terlalu kurang pintar dalam membaca Alkitab, mereka akan lihat negatif. Bersembunyi, hamba Tuhan berani kok sembunyi. Ada saatnya orang sembunyi ketika Tuhan suruh sembunyi. Ada saatnya Elia di tengah masalah dia muncul, dia menantang Ahab. Dia berani. Tapi ketika waktunya belum tiba, seperti Tuhan Yesus waktu yang belum tiba, dia dasarnya itu juga menyingkir. Tapi waktunya tiba, salib dan Golgota pun dia hadang pergi. Pimpinan Tuhan, kapan waktu dan bagaimana. Tuhan memelihara Elia dan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Semua kenangan kita tentang Tuhan pelihara Elia itu indah. Suruh burung gagak bawa makanan. Inilah Gojek zaman dahulu, tapi yang punya aplikasi ini cuma Elia. Yang lain tidak punya, karena zamannya berbeda. Zaman rohani sama tidak rohani. Bukan zaman modern dengan zaman kuno. Ya. Dan ini dikirim sama Tuhan dan kita mempunyai romantisisme tentang gimana Tuhan memakai burung gagak. Wow, burung yang tamak, burung yang rakus, burung yang jelek, konotasi dengan yang buruk. Mengirim apa ya? Daging dan roti, makanan, ya.
Bukan cuma roti, daging dan roti. Saya nggak bisa membayangkan persisnya apa, bistik apa, atau daging apa. Saudara, saya coba untuk lebih realita ya, terhadap kondisi ini. Kita membayangkan Elia itu dikirimin sama burung gagak setiap hari, roti dan daging. Mungkin kita membayangkan Elia itu mendapat voucher makan gratis tanpa batas sampai waktunya expired akan diberitahu nanti ke restoran bintang 5. Wah, lalu kemudian makannya itu wow. Kok rasanya mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin tidak seperti itu. Kadang kita membaca kitab itu dengan banyak romantisisme yang kita buat. Ya, sehingga kadang kita itu bisa mencela orang Israel di padang gurun. Saudara, Elia itu pakaiannya itu bulu apa? Bulu dan minumannya apa ya? Sungai. Ya. Itu artinya dia itu simple life. Ya. Simple life. Dia bukan di tempat-tempatnya. Dia minum di wadi. Wadi itu apa ya? Bukan sungai gede. Yang apa? Yang kecil. Ya. Di tempat-tempat yang minim. Dan waktu dia dikirim roti dan daging, aku nggak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang restoran bintang 5, bintang 3 atau dari cook apa? Dari apa? Chef yang hebat. Tapi adalah simple life. But God provide. But it's enough. It is wonderful. Jiwa yang manja dan rengek-rengek sulit dipimpin Tuhan. Kalau kita dipimpin Tuhan di padang gurun seperti orang Israel, kita mungkin dosanya 1000 kali lipat. Ya, kita susah saja, udah repot. Kita hidup di zaman yang paling manja, bahkan bukan raja pun bisa dapat AC yang nyaman, numpang di mall. Naik lift gratis. Ya. Kita hidup di zaman yang terlalu enak, terlalu nyaman. Mungkin tidak seromantis yang kita bayangkan, tapi satu hal, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan dia melihat pertolongan Tuhan dan jiwa yang kaya menikmati. Saya paling menikmati bubur, bukan ketika bubur itu enak-enak. Saya paling menikmati bubur saat saya merenung dan berdoa. Saya mesti makan bubur yang enak dengan sambal-sambal, karena saya orang Indonesia yang kalau nggak makan sambal rasanya hambar semua. Ya. Dan ada sambal ABC, ada ini, ada itu di depan. Dan saya berdoa dan saya bersamedi dan merenung. Saya makan di situ WC. Saya pasti ke sana. Saya punya luka karena makan cabai berlebihan. Dan saya harus putuskan, you mau melayani, you harus sehat. Dan demi melayani, you harus terima tidak enak. Dan saya makanlah bubur yang hambar dan tidak enak. Sebagai orang makan bubur itu penyiksaan. Mereka tidak suka bubur. Di dalam keluarga saya yang makan bubur saya, orang Chinese totok. Anak saya sama istri saya, orang modern. Saya makan bubur yang tidak enak. Hari itulah saya baru tahu, bubur itu ada rasa. Setelah saya sekian puluh tahun hidup, saya baru tahu bubur yang polos itu ada rasa dan ada sedap. Selama ini tidak pernah saya tahu, karena ketutup dengan pikiran-pikiran saya yang bintang 5, semua yang enak, bubur yang dikasih macam-macam isinya, ada bubur yang kadang tuh mahal, dikasih balon, dikasih ini, dikasih itu, kasih daging apa, maka kadang ada makanan yang satu piring itu mahal luar biasa, karena isinya apa, ada yang berapa ekor ayam direndam dan dagingnya dibuang untuk bisa dapatkan sari-sari, itulah mainan orang-orang kaya. Yang kadang ada barang-barang tuh, satu orang biji kecil ratusan ribu. Ada orang tidak pernah bisa nikmati, kecuali semua yang kelap-kelip, hebat-hebat, dahsyat-dahsyat yang ditawarkan dunia. Dan kadang kita punya romantisisme semua yang indah ini. Dan saya menikmati bubur polos itu, menikmati itu dari hati, bukan dari indera. Walaupun kalau ada indera yang enak, hati juga bisa menikmati. Tetapi syarat pertama, saya diopenkan.
Elia melihat, saya nggak yakin bahwa Elia dapat voucher gratis dikirim oleh Gojek Super untuk makanan dari hotel bintang 3 atau 5, tapi mungkin makanan yang nggak tahu, tapi enough untuk supply, untuk memberi, mensupport hidupnya. Dan dia hati bersyukur ketika banyak orang tidak ada makan. Dia masih bisa ada daging. Yang mungkin alot, mungkin tidak enak. Kadang mungkin enak. Tapi yang enaklah hatinya berjumpa dengan Tuhan. Ini yang saya renungkan. Persisnya apa? Nanti di surga kita tanya Elia. Elia, waktu itu dagingnya kayak apa? Ya. We don't know. Kita hanya akan menerka dengan ribuan kemungkinan. Dan Alkitab tidak bicara, kita jangan melampaui. Kita tidak tahu rotinya roti dari mana. Roti jenis apa? Ya. Dari bakri mana? Atau dari model apa? Kita hanya meromantiskan, kita membayangkan. Alkitab tidak perlukan itu. God provide. It's wonderful. Enough. Jangan terlalu meromantiskan bahwa ini wow. Tapi dia punya hati yang melihat God provide dan dia save. Dan waktunya tiba, Tuhan akan melanjutkan dengan pimpinannya. Berita hari ini, Tuhan hidup, Tuhan nyata ketika penyembahan dan pengakuan pada Tuhan itu dilecehkan, ditenggelamkan, dibuang. Allah diolok-olok, orang Kristen hadir dan mengatakan, no, God is there, He's not silent. Allah hidup dan dia hadir di hidupku. Dan aku tidak menjadi bagian daripada yang menjadikan Allah diperolok-olok. Allah dilecehkan. Tapi Allah dimuliakan dan melalui hidup kita. Kuasa Allah nyata dan orang melihat dalam hidup kita. Mari kita bertobat. Mari kita minta wajah Tuhan, hadirnya Tuhan. Dan kata daripada Paulus, tidak tahukah kamu akan menghakimi dunia. Kamu akan menghakimi malaikat. Siapakah kita? Tuhan mau kita menjadi bukan hamba Tuhan yang pandir, yang lemah, yang powerless. Tapi ada kuasa Allah. Not for us, but for Christ. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami berbicara, kami mendengarkan firman yang melampaui apa yang kami sanggup lakukan. Melampaui filsafat dan angan-angan kami. Kiranya ini bukan lamunan, harapan kosong, keinginan manusia. Tapi inilah berita Alkitab yang disampaikan kepada kami. Dan kami menemukan satu kisah bagi orang yang tak beriman. Ini terasa dongeng. Tapi ini tidak dongeng. Allah itu ada dan dilakukan keajaiban. Kiranya Tuhan kami yang namanya wonderful itu, yang namanya ajaib itu. Ajaib itu hadir di hati kami, hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, kami tidak minta yang lain. Tolong kami, kuasa-Mu, anugerah-Mu nyata. Dan kami boleh diproses, dikuduskan, disucikan. Sehingga kami menjadi satu yang boleh mendemonstrasikan Allah yang hidup. Bukan demi diri bangga kami, hebat dan sombong kami. Enyahkanlah semua motivasi itu. Tapi kami berdosa kalau menjadi hamba Tuhan yang pandir. Kami berdosa kalau menjadi umat-Mu yang sangat powerless. Yang tidak ada kehadiran Tuhan. Allah sangat wajar. Kalau Allah hadir dan kuasanya dinyatakan dalam hidup kami yang telah Engkau jamah. Tuhan tolong kami. Kami akan pulang sebagai orang yang diperbarui. Karena bukan kata-kata manusia. Tapi dari suara Tuhan yang berbicara pada kami. Dengarlah doa kami Bapa dalam nama Tuhan kami. Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua mengatakan amin.